Pernah nggak kamu tiba-tiba merasakan sesuatu yang udah lama kamu lupakan? Perasaan itu merangkak diam-diam, seperti maling bersenjata api. Aku tidak siap dengan kedatangannya, namun dipaksa untuk menghadapinya. Itulah yang kurasakan ketika hujan datang, dan kenangan masa lalu kembali kepikiran. Kenangan yang ingin kukubur dalam-dalam. Kenangan tentang lelaki itu. Waktu itu, usiaku masih seumur jagung. Aku mengalami sedikit keterlambatan dalam perjalanan menuju dunia orang dewasa. Meski sudah berusia 16 tahun, aku masih kekanakan. Para sahabatku sudah berganti kekasih, sementara aku masih ada di senja masa kanak-kanak. Gelak tawa yang dibuat-buat dan lirikan mata yang disembunyikan mulai menjadi kebiasaan baru teman-temanku. Aku menganggapnya sebuah topeng. Dengan naifnya, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah memakai topeng itu. Ada banyak cara lain untuk menarik perhatian orang, pikirku. Bodohnya. Seandainya aku mencoba mengerti, mungkin aku tidak perlu menelan malu yang kurasakan ketika giliranku tiba. Semacam bis yang selalu berhenti di tiap halte. Fase itu pada akhirnya juga akan sampai di titik aku berdiri. Seandainya saja aku menyadari hal ini lebih awal. Kupikir aku akan selamanya menyukai boneka dan cerita petualangan anak-anak. Kupikir duniaku hanya akan dipenuhi dengan istana binatang yang lucu dan orang tua yang akan selalu menjadi pendamping abadiku. Lalu dia muncul. Namanya... Tidak, bukannya aku lupa. Aku ingat betul nama lengkapnya yang sulit disebut itu. Namun, buliran huruf itu tidak mau meluncur dari tenggorokanku. Rasanya, aku akan kembali ke masa-masa itu bila ku sebut namanya. Panggil saja si Fajar. Karena dia datang seperti Fajar di duniaku. Dialah Fajar dari fase dewasaku. Dialah pembuka lembaran itu. Salah satu temanku merayakan ulang tahunnya yang ke-17 lebih dulu dari kawan-kawan satu angkatan. Perayaannya cukup mewah di sebuah restoran yang kala itu lumayan populer. Aku datang dengan niat untuk makan makanan enak. Meski begitu, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju restoran, aku sudah dihadapkan dengan sebuah masalah besar. Aku tersasar. Temanku yang berulang tahun meminta kakak laki-lakinya untuk menjemputku. Iya, dialah si Fajar yang aku maksud. Aku duduk di belakang kursi motornya dengan canggung. Tidak tahu harus berpegangan pada apa. Dengan lembut, dia memberitahuku bahwa aku bisa mencengkram ke mejanya. Itulah yang kulakukan selanjutnya. Kemudian, rintik hujan mulai membasahi ibu kota. Kami berdua basah kuyup. Tapi Fajar tidak terlihat terganggu. Berkali-kali aku minta maaf. Tapi berkali-kali juga Fajar memintaku untuk tidak minta maaf lagi. Suara bising jalanan, hujan dan angin terdengar redup di telingaku. Yang bisa aku dengar hanyalah degup jantungku yang liar. Saking kencangnya, aku takut jantungku akan melompat keluar dari mulutku. Punggung Fajar terlihat begitu lebar. Aku merasa aman di belakangnya. Dia seperti ksatria zaman dulu yang membawa tameng besar yang terbuat dari besi dan emas. Dan aku adalah seorang putri yang harus dilindunginya. Harus kuakui, Fajar memiliki wajah yang jauh lebih tampan dibanding rata-rata. Model rambutnya mengikuti tren masa itu. Kelihatan halus.
Aku berjuang menahan jemariku untuk tidak menyentuhnya. Aroma hujan yang tercampur dengan pewangi pakaian tercium jelas di hidungku. Nyaris saja aku bertindak bodoh dan menyandarkan kepalaku di punggungnya. Suaranya yang sudah pecah dan menjadi berat membuatku ingin terus mendengarnya. Dengan tidak tahu malu, aku terus-menerus mengajaknya bicara. Fajar menanggapiku dengan sabar. Dia menjawab setiap pertanyaanku dengan lembut. Kadang diiringi tawa kecil. Hatiku hampir meletus dibuatnya. Tapi, kalau dipikirkan sekarang, sepertinya Fajar hanya menganggapnya sebagai celoteh anak-anak dan tidak menganggapku serius. Sejak itu, mataku terus mencari Fajar. Selama perayaan pesta, aku terus memperhatikan Fajar. Bagaimana beberapa temanku memberikannya handuk untuk mengeringkan badan, dan reaksinya yang selalu ramah namun berjarak. Fajar memiliki senyum yang menenangkan. Ketika teman-temanku sibuk mengkhawatirkan aku dan pakaianku yang basah, aku hanya bisa melihat Fajar. Kemudian aku sadar bahwa Fajar adalah kakak kelasku. Selama ini aku terlalu buta terhadap sekitarku, sehingga tidak menyadari keberadaannya. Mungkin karena aku adalah sahabat dari adiknya. Fajar selalu memperlakukanku dengan baik. Bahkan ada rumor bahwa kami memiliki hubungan spesial. Karena Fajar tidak pernah terang-terangan membantahnya, aku jadi berharap lebih. Aku sering mampir ke rumah sahabatku untuk bertemu dengan Fajar. Malahan, aku lebih sering mengobrol dan menghabiskan waktu dengan Fajar daripada dengan temanku. Di saat aku bertengkar dengan teman-temanku, Fajar ada untuk mendengarkan keluh kesahku. Apa salah kalau perasaanku padanya berkembang? Sikapnya manis dan membuatku nyaman. Aku bermimpi akan menikah dengannya. Sangat kekanakan ya. Kukira tumbuhnya perasaan untuk lawan jenis menandakan kedewasaan. Nyatanya, pikiran itu saja masih terlalu kekanakan. Aku berusaha menyembunyikannya, tapi teman-temanku mengetahui perasaanku. Tanpa kusadari, aku mulai melakukan semua hal yang sebelumnya ku benci. Mencari-cari alasan untuk menonton pertandingan olahraga Fajar dengan sekolah lain. Mencari-cari alasan untuk lewat di depan kelas Fajar, dengan harapan dia akan memperhatikanku. Mencari-cari alasan untuk menghubungi Fajar, tapi pura-pura tidak acuh karena gengsi. Gelak tawa yang dibuat-buat itu juga aku lakukan ketika aku menyadari kehadirannya di sekitarku. Beberapa minggu setelahnya, sikap Fajar berubah. Semuanya bermula dari teman-teman yang menggodaku ketika Fajar ada di dekatku. Fajar yang akhirnya mengetahui perasaanku padanya perlahan menjauh. Dia tidak lagi membalas pesanku. Dia menghindari lewat di depan kelasku. Dia tidak lagi melemparkan senyuman ketika berpapasan denganku di lorong. Aku menangis setiap hari. Aku selalu tidur di atas bantal yang basah karena air mata. Baru pertama kali aku merasakan sakit di dada seperti ditusuk-tusuk. Mau menangis selama apapun, rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubunginya. Setengah memohon, aku memintanya kembali seperti dulu. Tapi Fajar hanya bisa diam. Setelah aku desak, dia mengaku tidak nyaman. Dan yang paling menyebalkan, katanya dia tidak tega kalau harus memberiku harapan palsu. Aku ingat betul apa yang dia katakan. Kata per kata. Maaf, aku menganggapmu seperti adik, bukan seperti yang kamu pikir. Hatiku hancur. Duniaku runtuh. Rasanya aku ingin akhiri saja hidupku di sana. Masa depan tidak lagi terlihat menarik tanpa Fajar. Iya, aku tahu. Aku tidak seharusnya berpikir begitu. Pikiran pendek yang sama sekali tidak sehat. Tapi mau bagaimana lagi? Cinta pertama memang begitu besar dampaknya. Bukannya menyerah, aku malah semakin keras mendekatinya. Aku sampai berbohong dan berpura-pura terluka, hanya untuk mendapatkan perhatiannya. Tapi Fajar selalu melihat di balik kebohonganku.
Aku menangis sambil memohon pada temanku untuk membiarkanku bicara dengan Fajar. Tidak sehari pun aku absen menelepon Fajar, baik ke ponsel maupun telepon rumahnya. Biarpun ujung-ujungnya dia akan menjawab sambil setengah marah, itu jauh lebih baik daripada aku sepenuhnya diabaikan. Tidak ada yang namanya harga diri. Rasa takut akan kehilangannya terlalu besar. Aku jadi melakukan banyak hal yang aku sesali. Penolakan Fajar dan obsesiku terhadapnya membuat persahabatanku dengan adiknya renggang. Sampai sekarang, hujan selalu mengingatkanku pada masa-masa ini. Dari pengalaman ini, aku mendapat banyak pembelajaran. Namun juga kehilangan beberapa hal berharga. Meski begitu, aku tetap bersyukur telah melewati tahap ini. Aku jadi sadar betapa pentingnya cinta untuk diri sendiri sebelum aku mencurahkan seluruh isi hati pada orang lain yang belum tentu menginginkannya. Bagaimana dengan kamu?